Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili sedang bertarung dengan Raja Iblis, dan juga Yesong yang sedang dicekik oleh Raja Iblis. Melihat hal itu, Nili dan yang lainnya menjadi khawatir. Raja Iblis berkata, kalau pedang yang Nili gunakan memang sangat kuat. Kalau mereka bertarung, Raja Iblis tidak akan bisa melawan Nili. Sangat disayangkan kalau Nili memiliki banyak kelemahan. Semua yang ada di sini adalah kelemahannya. Selain Nili, Raja Iblis bisa membunuh semuanya. Nili menyuruh Raja Iblis agar melepaskan Raja Kota, dan Nili akan membiarkannya pergi, serta tidak mengganggu satu sama lain. Tapi, kalau Raja Iblis berani melukai orang-orang yang ada di sini, Nili tidak akan pernah melepaskan Raja Iblis. Meskipun Nili harus mengejarnya sampai ke alam reruntuhan drakonik, Nili benar-benar akan membunuhnya. Raja Iblis berkata, apakah Nili mengancamnya? Kemudian memperkuat cengkraman ke leher Yesong. Dan Raja Iblis juga menghancurkan kekuatan jiwanya. Yesong berteriak kesakitan dan merasakan kekuatan jiwanya mulai tertekan. Raja Iblis menanyakan kembali ke Nili, apa yang sebelumnya Nili katakan. Raja Iblis memanas-manasi Nili. Nili sangat kesal. Yesong berteriak menyuruh Nili agar tidak mengkhawatirkannya, dan menyuruh Nili segera membunuhnya. Yesong mempersiapkan serangan di tangannya. Saat Raja Iblis lengah, Yesong mencoba menyerang bagian lehernya, tapi sayangnya, hal itu digagalkan oleh Raja Iblis. Tangan Yesong berhasil ditangkap, kemudian tangan Yesong dicabut oleh Raja Iblis. Xion yang melihat hal itu berteriak, memanggil nama ayahnya, sambil mengeluarkan air mata. Dengan penuh amarah, Xion mengeluarkan pedang es dan akan menyerang Raja Iblis. Hal itu dihentikan oleh Yemo. Dia meminta Xion agar tidak gegabah. Yesong dalam keadaan terluka mencoba menahan rasa sakit. Dan Yemo masih memperhatikan putranya. Yemo meminta Raja Iblis agar melepaskan Yesong dan mengancamnya, kalau tidak melepaskan Yesong, Raja Iblis tidak akan bisa keluar dari kota Glory hidup-hidup. Walaupun Yemo harus mengorbankan hidupnya, dia akan memastikan Raja Iblis mati. Raja Iblis kembali tertawa. Dia mengatakan kalau Yemo ternyata menggunakan trik yang sama seperti bocah itu. Bagaimana cara Yemo menghentikannya? Raja Iblis akan segera membentuk Pit Soul-nya. Yemo dan ancamannya akan sia-sia. Yemo tidak akan bisa melakukan sesuatu pada Raja Iblis. Nili yang mendengar hal itu sangat kesal. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya bisa menontonnya saja. Melihat Xion bersedih, Yesong bergumam. Di dalam hidupnya, Xionlah orang yang paling ingin dia lindungi. Tapi sayangnya, Yesong menyesali kondisinya saat ini. Melihat Nili masih mengeluarkan pedangnya, membuat Yesong berkata, agar Nili segera membunuh Raja Iblis, dan tidak mencemaskan Yesong. Mendengar hal itu, Nili menjadi bimbang. Yesong meminta Nili segera melakukannya, agar Yesong bisa mati dengan tenang. Raja Iblis berkata, seperti yang diharapkan dari anak Yemo. Yesong dalam kondisi seperti itu masih bisa bicara dan mengancam Raja Iblis. Hal itu membuat Raja Iblis menjadi tidak sabar dan menyuruh Yemo segera memberikannya batu roh iblis. Kalau tidak, Raja Iblis akan membunuh semua orang. Kemudian satu tangan Yesong yang tersisa kembali dicabut oleh Raja Iblis. Yesong mengerang kesakitan. Raja Iblis pun tertawa. Dia menanyakan, apakah sampai sesakit itu? Kemudian mengeluarkan cengkraman di leher Yesong. Raja Iblis mengeluarkan tekanan jiwa kepada Yesong. Dia kembali tertawa, melihat Yesong menderita. Yesong mencoba berbicara, tapi dia tidak bisa melakukannya. Nili sangat mengkhawatirkan Yesong, begitu juga dengan Yemo. Dia mengatakan akan memberikan batu roh iblis yang diminta oleh Raja Iblis. Yemo pun mengeluarkan batu roh iblis yang diinginkan oleh Raja Iblis, kemudian meminta Raja Iblis melepaskan Yesong. Raja Iblis berkata, kalau dari awal Yemo memberikan batu roh iblis itu, Yesong tidak harus menderita seperti ini. Raja Iblis menyuruh Yemo melemparkan batu roh iblis tersebut. Mereka berdua mencoba membuat kesepakatan. Kalau Yemo tidak melemparkan batu roh iblis sekarang, Raja Iblis akan langsung membunuh Yesong dan merebut batu roh iblis dari tangan Yemo. Kalau Yemo menghancurkan batu roh iblis itu, Raja Iblis akan menghancurkan cucu Yemo. Tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Raja Iblis menyuruh Yemo segera membuat keputusan. Pada akhirnya, Yemo menuruti keinginan Raja Iblis.
Dia pun melemparkan batu roh iblis tersebut. Raja Iblis menangkapnya dan mempertanyakan keasliannya. Raja Iblis masih mengamati batu tersebut. Seperti yang dijanjikan Raja Iblis, Yemo memintanya melepaskan Yesong. Raja Iblis pun menjawab kalau dia akan melepaskan Yesong. Raja Iblis mempersiapkan serangannya, kemudian berkata kalau dia akan mengembalikan Yesong saat Yemo berada di alam baka. Melihat hal itu, membuat Yemo terkejut. Dia berteriak ke arah Raja Iblis. Akhirnya, serangan Raja Iblis menembus tubuh Yesong. Yesong pun mulai kehilangan aura kehidupannya. Wajah yang sebelumnya kesakitan kini berubah. Dia tersenyum dan berkata, meminta Nili agar menjaga Shun. Raja Iblis yang masih memegang leher Yesong merasakan kalau tangannya membeku. Dari tubuh Yesong keluar cahaya. Raja Iblis mencoba melepaskan tangannya, akan tetapi hal itu tidak bisa dilakukan. Yesong berteriak sangat keras, kemudian ledakan pun terjadi. Ledakan tersebut sangat kuat. Orang-orang di sekitarnya mencoba menahan dampak ledakan yang terjadi. Terlihat, Raja Iblis terkena serangan langsung dari ledakan bunuh diri milik Yesong. Berpindah ke masa lalu, terlihat Yesong bersama dengan Shun kecil. Yesong mengatakan kalau kota Glory mereka adalah tempat aman terakhir umat manusia, dan keluarga badai salju telah menjadi penjaga tempat ini selama beberapa generasi. Banyak leluhur dari keluarga badai salju yang telah mengorbankan nyawa mereka. Darah dan air mata mereka adalah fondasi dari kekuatan keluarga badai salju. Yesong meminta Shun agar selalu mengingat kalau keluarga badai salju bukanlah penguasa kota Glory, tapi penjaga kota Glory. Mereka harus bangga dengan pengorbanan para leluhur. Dan jika suatu hari kota Glory dalam bahaya, maka Yesong tidak akan ragu untuk mengorbankan nyawanya. Shun yang melihat pengorbanan ayahnya terkejut dan mencoba menggapai ayahnya. Orang di sekitarnya merasa sedih atas kepergian Yesong. Dari balik asap ledakan, terlihat Raja Iblis belum mati. Kulit dan lengannya hancur. Dia berkata, meski sudah mati, Yesong masih ingin melukainya. Dia pun menjadi sangat marah. Yemo bersedih atas kepergian anaknya, yaitu Yesong. Yesong menggunakan teknik ledakan bunuh diri dari keluarga badai salju, hingga jiwanya ikut sirna. Meskipun raganya terbentuk kembali, namun dirinya tetap tidak dapat dihidupkan kembali. Duse melihat kalau Raja Kota sudah tiada. Dia menjadi marah kepada Raja Iblis. Teman-teman Nili juga menjadi marah. Serempak mereka mencoba menyerang Raja Iblis untuk membalaskan dendam Yesong. Tiba-tiba petir menyambar. Itu membuat teman-teman Nili terhenti. Tubuh mereka tidak dapat digerakkan. Kemudian menyadari sesuatu. Terlihat dari tempat Nili berada, kekuatan petir muncul begitu dahsyat. Semua orang melihat ke arah Nili. Mereka merasakan hawa membunuh dari Nili. Nili memejamkan matanya dan mengingat kenangan masa lalu bersama Yesong. Kemudian dia berteriak kalau dia tidak akan memaafkan Raja Iblis, sambil mengeluarkan kekuatan jiwa yang meluap-luap. Raja Iblis terdiam. Dia merasakan kekuatan jiwa Nili yang berkembang secara drastis dan mempertanyakan teknik terlarang apa yang Nili gunakan. Raja Iblis mencoba menyerang Nili. Dia bergerak ke arah Nili. Nili yang sudah siap mengeluarkan tekniknya. Nili mengatakan, Sin. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.